warga Taniling TV, pernahkah kalian berpikir bahwa aroma bumbu di dapur yang kita hirup setiap hari menyimpan kisah ratusan tahun lalu? Dulu, kapal-kapal dari Eropa berlayar jauh melintasi samudra hanya untuk satu tujuan, mencari rempah dari Nusantara. Dari lada di Lampung, cengkeh di Ternate, pala di Banda Neira, hingga vanili di dataran tinggi Bali. Rempah bukan sekedar bumbu masak. Ia pernah menjadi alasan bangsa-bangsa datang, berdagang, dan bahkan berperang. Kini, berabad-abad kemudian, rempah Nusantara kembali harum namanya. Bukan karena perebutan kekuasaan, tapi karena kesadaran baru bahwa aroma tanah kita adalah kekayaan yang tidak ternilai. Sejak abad ke-7, rempah-rempah dari Indonesia sudah menjadi harta paling berharga di jalur perdagangan dunia. Dalam catatan sejarah, sejarawan Anthony Reid menggambarkan bahwa pada abad ke-15, harga 1 kg cengkeh di Eropa setara dengan gaji buruh setahun penuh. Sementara itu, lebih dari 60% rempah dunia kala itu berasal dari Kepulauan Nusantara. Kini, setelah berabad-abad berlalu, warisan itu tidak hilang, hanya menunggu generasi baru untuk menumbuhkannya kembali dengan cara yang lebih berkelanjutan. Di antara semua rempah, lada adalah yang paling melegenda. Ia tumbuh subur di Lampung, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat, menjadi sumber penghidupan bagi ribuan keluarga petani. Menurut laporan FAO tahun 2024, Indonesia masih termaktub 5 besar produsen lada dunia. Di banyak daerah, lada ditanam dengan sistem tumpang sari bersama kopi dan pisang. Cara sederhana, namun efektif menjaga kelembapan tanah dan menambah pendapatan. Berdasarkan catatan BPS 2024, ekspor lada Indonesia meningkat sekitar 12% dalam 2 tahun terakhir, dengan nilai lebih dari 2,3 triliun. Seiring meningkatnya kesadaran pasar terhadap produk organik, banyak lahan lada kini beralih ke sistem bebas pestisida dan menghasilkan minyak atsiri alami. Lada membuktikan bahwa tradisi lama bisa bersanding dengan inovasi modern. Jika lada disebut raja, maka vanili adalah ratunya. Tanaman ini tumbuh indah di Bali, Papua, dan Flores. Dengan bunga yang hanya mekar 1 hari dalam setahun, penyerbukannya harus dilakukan dengan tangan manusia. Dan setelah dipetik, buahnya difermentasi berbulan-bulan, hingga menebarkan aroma manis dan elegan. Seperti dijelaskan dalam laporan FAO 2023, Indonesia kini menjadi produsen vanili terbesar ketiga di dunia. Harga vanili kering bisa mencapai 4 hingga 5 juta per kilogram, dan permintaan dari industri parfum serta makanan premium terus meningkat. Dari timur Indonesia, di antara bukit dan angin laut Maluku, tumbuh cengkeh. Bunga kecil berwarna merah kecoklatan dengan aroma yang khas dan menenangkan. Berdasarkan data Kementerian Pertanian 2024, produksi cengkeh nasional mencapai sekitar 126.000 ton per tahun. Dengan permintaan tinggi untuk industri farmasi, minyak atsiri, dan kosmetik alami, harga cengkeh kering kini berkisar antara 120 hingga 150.000 per kilogram. Namun, nilainya meningkat beberapa kali lipat ketika diolah menjadi minyak atsiri. Penelitian dari BRIN tahun 2024 menyebut bahwa minyak cengkeh mengandung eugenol hingga 80%, senyawa alami yang banyak digunakan dalam produk kesehatan, parfum, dan aromaterapi. Banyak UMKM di Maluku kini mengembangkan sabun herbal, balsem, dan lilin aromaterapi dari minyak cengkeh, membawa kembali wangi rempah ke kehidupan modern dengan sentuhan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Di pulau kecil Banda Neira, tumbuh rempah yang dulu membuat dunia berebut, pala. Pada abad ke-16, pala disebut emas rempah, karena hanya tumbuh di Kepulauan Banda. Kini,
Menurut data BPS 2024, Indonesia mengekspor lebih dari 10.000 ton pala per tahun, dengan nilai mencapai 1,1 triliun. Minyak atsiri dari biji pala kaya akan senyawa migristin dan safrole yang dimanfaatkan dalam industri obat, parfum, dan pangan internasional. Dari dataran tinggi Jawa dan Sumatera, aroma jahe merah kini kembali menghangatkan dunia. Laporan Kementerian Perindustrian 2024 mencatat, permintaan ekspor jahe meningkat 40% sejak pandemi, dengan nilai mencapai 900 miliar. Jahe kini diolah menjadi serbuk instan, minyak esensial, hingga suplemen herbal. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Riset Tanaman Obat, senyawa gingerol dan zingeron dalam jahe berperan penting menekan radikal bebas dan memperkuat daya tahan tubuh. Meski potensinya besar, dunia rempah masih menghadapi banyak tantangan. Harga yang fluktuatif, proses panen panjang, dan keterbatasan akses pasar membuat nilai jual seringkali belum maksimal. Menurut Asosiasi Eksportir Rempah Indonesia atau ASERI, lebih dari 60% ekspor rempah Indonesia masih dalam bentuk bahan mentah, padahal produk olahan bisa meningkatkan nilai hingga 5 kali lipat. Kini mulai tumbuh koperasi dan usaha mikro yang memproses rempah secara mandiri, melakukan fermentasi, pengemasan, dan pemasaran langsung ke luar negeri. Dari sini, wajah baru rempah Indonesia mulai terlihat. Bukan lagi bahan mentah yang dijual murah, melainkan karya bernilai tinggi yang membawa kebanggaan nasional. Selain bernilai ekonomi, rempah juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam. Tanaman seperti pala dan cengkeh memiliki akar dalam yang mampu menahan erosi sekaligus menyerap karbon. Hasil studi C4 tahun 2023 menunjukkan bahwa sistem agroforestry rempah dapat menyerap hingga 4 ton karbon per hektar setiap tahun. Sementara vanili yang tumbuh di bawah pohon penaung menciptakan mikroekosistem yang sejuk dan stabil. Karena itu, banyak program ekspor rempah kini mensyaratkan sertifikasi hijau atau green label untuk memastikan praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah iklim. Kini semakin banyak anak muda kembali ke kebun, membawa semangat baru dan teknologi ke dunia pertanian. Data Kementan 2025 menunjukkan peningkatan 25% petani muda di sektor rempah. Mereka tidak hanya menanam, tapi juga membangun merek, memasarkan secara digital, dan mengedukasi masyarakat lewat media sosial. Dari lada di barat hingga jahe di timur, generasi baru ini membawa aroma Nusantara ke panggung dunia. Dari lada yang pedas, vanili yang manis, cengkeh yang hangat, hingga pala dan jahe yang menenangkan, setiap butir rempah adalah kisah panjang tentang ketekunan dan harapan. Ia bukan sekedar bumbu, tetapi warisan yang tumbuh dari tanah sederhana dan tangan penuh cinta. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar makin banyak warga Tani Link TV yang tahu bahwa dari bumi Nusantara yang subur, kita bisa menumbuhkan kejayaan dunia. Satu butir rempah, satu harapan untuk Indonesia.